Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai zahir dan takwil, di mana ini salah satu bab materi dari pelajaran usul fiqh di kelas 11. Baik, yang pertama kita akan mempelajari mengenai zahir, di mana zahir itu berasal dari kata zoharo atau yang sudah tampak, ya. Jadi secara istilah itu sudah jelas pemahaman yang langsung diperoleh dari suatu ayat tanpa perlu difikirkan lagi. Jadi yang disebut dengan zahir dalam ayat Al-Quran yaitu sebuah ayat yang sudah jelas, yang mana tanpa adanya penafsiran atau penjabaran apapun, kita sudah bisa memahaminya dari segi tekstualnya saja. Kita sudah mengetahui makna kontekstualnya. Contoh di sini yaitu dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallahul bai'a wa harrama riba. Di mana dalam ayat ini sudah dijelaskan dan sudah jelas bahwasanya Allah menghalalkan suatu jual beli dan juga mengharamkan yang namanya riba. Dan untuk yang kedua yaitu ta'wil, di mana kata ta'wil berasal dari awwala yu'awilu ta'wilan, yang berarti kembali. Di mana yang dimaksud dengan kembali ini yaitu pada suatu ayat Al-Quran yang mana maknanya itu seolah-olah kembali kepada makna-makna yang mungkin ditujukan untuknya, sehingga ayat-ayat yang bersifat takwil ini dia tidak bisa dipahami dengan secara tekstual saja, akan tapi memerlukan yang namanya penjabaran atau penafsiran yang lebih mendalam. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Di mana dalam ayat ini menjelaskan yaitu tentang kewajiban dalam berwudu. Nah, akan tetapi apabila kita memaknai secara bahasa, di sini ada kalimat wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, di mana di sini yaitu diperintahkan untuk mengusap kepala. Akan tetapi untuk di bagian kaki yaitu hendaklah untuk membasuh. Sebagaimana dalam teksnya yaitu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, bukan arjulikum. Nah, arjulakum ini kembali kepada fi'il amri yaitu falsilu. Nah, apabila kita memahaminya dengan cara tekstual saja tanpa kita mempelajari secara mendalam dengan ilmu nahwu dan sharaf dan tafsir, maka kita akan susah dalam memahami makna yang tersurat dalam surat tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi dalam kehidupan, di mana dengan adanya pentakwilan dari ayat Al-Quran ini yaitu bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Contoh di sini yaitu dalam kasus perkawinan atau fikih munakahah, di mana sebagaimana dalam hukum negara atau undang-undang di mana pernikahan itu hendaklah usia untuk seorang laki-laki yaitu 19 tahun dan untuk perempuan yaitu 16 tahun, yang mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, orang tua atau wali dapat meminta dispensasi kepada pengadilan apabila anaknya ingin melaksanakan pernikahan walaupun mereka berada di bawah umur untuk mendapatkan keringanan, sebagaimana hal tersebut bersandar pada surat At-Tolak ayat keempat. Nah, sedangkan hikmah dari zahir dan takwil ini yang pertama yaitu untuk membangun kerangka pemikiran bahwasanya hukum yang dibentuk oleh Allah itu menjadikan problem solver atau memberikan suatu solusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Dan juga para ulama usul fiqh bersepakat bahwasanya ayat yang zahir maka hukumnya wajib untuk diikuti. Akan tapi dalam pengamalan takwil harus memiliki syarat, yaitu apabila sudah mengandung hukum yang jelas maka tidak boleh ditakwilkan lagi. Akan tapi apabila suatu surat atau nas tersebut masih bersifat umum atau tidak pasti, maka harus diamalkan sesuai dengan maknanya. Dan juga dibolehkan mengubah makna dari zahir kepada arti lain selama berdasar pada dalil
dan diwajibkan mengkompromikan berbagai nas dan saling bertentangan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.